Shalom pemirsa, hari ini saya berada di Gang Wijaya, di perumahan di pinggiran Teluk Betung. Tetapi jangan lihat lokasi. Di tempat ini ada seorang anak Tuhan yang ditempa luar biasa untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Saya mau bertemu dengan seorang ibu bernama Ibu Lilis. Shalom Bu Lilis. Salam Pak. Waduh, luar biasa bertemu di tempat ini. Ini meski tempatnya demikian, tapi ceritanya luar biasa. Amin, cerita Pak. hidup seorang Ibu Lilis dan pelayanannya. Amin, Pak. Ya, yuk kita bincang-bincang Ibu ya. Ya. Iya, terima kasih. Baik, shalom pemirsa, selamat malam dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Lilis, seorang yang mencintai Tuhan Yesus dan mengambil bagian peran untuk menangani PAUD di salah satu gang ini, tapi juga menangani anak-anak jalanan. Dan bagaimana kisah itu terjadi, bagaimana semuanya dikerjakan oleh seorang Ibu Lilis yang sebenarnya memiliki latar belakang yang jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan tentang pelayanan. Mari kita bersama-sama mengikuti bincang-bincang saya di program kita Miracle di channel Majelis Daerah IPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulega Maneheser di dalam program Miracle. Selamat malam Ibu Lilis. Selamat malam Pak. Wow, ini seorang Ibu Lilis. Tadi waktu saya masuk begini, ada pelayanannya di salah satu gang begini, tentu itu terbayangkan. Iya. Tapi sebelum ke pelayanan, boleh nggak Ibu cerita ini, siapa seorang Lilis ini, dari masa lalunya kok bisa di sini, cerita dong untuk kita di channel ini. Iya. Ya. Selamat malam semuanya. Saya Bu Lilis. Dulu sebelum saya percaya dengan Yesus, saya masih beragama seberang. Suami saya juga tidak seragam beda dengan agamanya dengan saya. Saya dari Muslim, beliau dari Buddha ya. Kami menikah dengan secara Muslim gitu. Dengan sejalan waktu, karena rumah tangga itu harusnya ada satu perahu, tidak boleh ada dua perahu ya. Ketika kami punya anak-anak, nah di situ mulai problema terjadi antar keluarga gitu. Keluarga besar suami saya itu Cenas, dia dari Buddha, keluarga besar saya dari Muslim. Ya, kami itu di dalam perbedaan itu memang ada sedikit kesenjangan ya. Anak-anak saya mulai sekolah, dia sekolah di Kristen, tapi saya sendiri di Muslim. Ketika kami bulan puasa, ketika kami menghadapi hari seperti hari raya gitu, di situ kami mulai ada perbedaan gitu. Kenapa ya ada perbedaan? Karena sebagai Muslim kan kita mengerti ya bagaimana aturan tata cara kita itu untuk puasa. Tapi kan suami saya dari background lain gitu. Walaupun dia ikut saya, tapi kan itu harus dipelajari ya Pak ya. Benar. Nah dari sana akhirnya kami suatu saat anak saya sekolah, saya ketemu seorang pendeta penginjil lah. Kami banyak ngobrol, banyak cerita di sana, masuk-masukan. Tapi karena saya backgroundnya garis keras juga dari seberang sana ya, saya sedikit banyak agak berat ya, bertentangan lah ya. Karena ajaran saya agak keras ya. Tahu sendiri lah ya. Betul. Nah dari situ akhirnya dengan anak saya udah masuk istrinya sekolah di Kristen, dia udah mulai belajar tentang Kristen sekolah minggu. Banyak sih hamba-hamba Tuhan yang datang, tapi waktu itu saya belum tergerak sama sekali Pak. Walaupun ayo bu, ibu harus ikut anak-anak, tapi di situ saya belum ada hati gitu untuk ke sana. Akhirnya sebentar. Ya. Kenapa kan Bapak Buddha, Ibu Muslim yang taat, ya pokoknya di garisnya masing-masing. Terus kenapa anak-anak disekolahkan di sekolah Kristen? Nah itu dulu dia. Kenapa waktu itu? Nah itu yang ajaib sekali. Mertua saya itu anak-anak itu kepengen sekolah yang terbaik gitu kan. Mungkin dia lihat sekolah Kristen itu dilihat agak berbeda ya Pak ya. Jadi dia masukin anak-anak ke sana gitu kan. Nah setelah ketemu dengan pendeta itu apa kisah tiba-tiba akhirnya seorang Lilis itu akhirnya mencoba mau memahami kekristenan. Di mana itu titik baliknya?
Waktu itu kan saya ketemu Bapak Pendeta itu banyak hal yang saya tanyakan, gimana tentang kekristenan, gimana tentang Isa, bagaimana karena kan memang Isa itu ada juga di ajarannya. ajaran saya gitu Pak. Nah dari situ mulai terbuka, mulai buka, saya mulai paham ya, mulai mengerti oh ternyata dia beda loh dengan ajaran saya gitu. Di sana si Isanya tuh Isa yang memberi keselamatan gitu kan, Isa yang membawa pengorbanan untuk setiap manusia gitu. Jadi sana saya tuh merenung bagaimana ya ini ya, saya kepengen sekali tuh udah mulai hati saya tergerak. Akhirnya suatu saat saya bilang sama suami saya, bagaimana gimana ya kita ini kalau kita begini aja tidak akan enak ya Pak ya. Betul. Ayo kita milih. Kalau memang kita mau ke Buddha ya Papa kan orang memang backgroundnya dari sana. Ayo saya akan ikut. Kalau memang kita mau Muslim, ayo saya juga mau ikut. Tapi dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau Papa mau ke Kristen juga nggak apa-apa. Saya bilang itu. Akhirnya dalam seminggu itu kami berperang ya di dalam. Sekarang orang bilang berang dalam roh lah ya. Kalau dulu kan saya nggak mengerti gitu. Saya cuma bisanya doa. Cuma saya bilang ini Tuhan. Saya itu harus kemana gitu ya, tunjukkan dong. Sebenarnya saya itu apa yang harus saya pilih. Tiba-tiba waktu malam saya mimpi ketemu seseorang, itu dia ngasih uang 500 rupiah tuh zaman dulu golok lah ya, gambar golok gitu ya, gambar golok gitu. Tapi pas saya buka itu bukan gambar golok, tapi seperti orang yang jenggotnya panjang, mungkin orang-orang bilang itu Isa, Yesus gitu ya. Dari situ apakah itu gitu ya yang harus saya pilih gitu. Akhirnya sudah selama seminggu saya tanya lagi sama suami saya, akhirnya kita mau kemana Pak? Terus dia bilang ya udah kita ke Kristen aja, ke gereja. Nah saya kaget, itu kan bukan background kita. Betul gitu, makanya dua berbeda memilih. Tapi memilih itu. Nah dengan di sana ya akhirnya kami benar-benar terima Tuhan Yesus. Kami sebelum pelayanan itu Pak, kami masuk dibawa ke IFJF ini gitu kan. Tapi sebelumnya itu akhirnya datang melapor nih ke satu gereja ini, ke pendeta ini gitu. Pak pendeta itu sebenarnya belum punya gereja Pak. Dia cuma memang ngikut ke situ. Akhirnya dibawa ke sana, nih lapor akhirnya mau ke sana. Ya saya ke sana ibadah di sana. Tiba-tiba dalam ibadah sebulan itu saya suara nggak ada Pak, hilang. Saya nggak bisa nyembah, nggak bisa muji, itu hilang gitu, hilang sama sekali gitu. Ini kenapa? Apa kok bisa begini gitu? Itu tanya saya. Tapi karena saya udah percaya Yesus, saya percaya saya pasti disembuhkan gitu kan. Saya nggak mau balik lagi ke sini gitu kan. Orang bilang ibu mungkin ibu karena murtad, karena ibu kesana jadi hilang kali suara ibu, karena memang keluarga saya kan backgroundnya masih Pak. Jadi akhirnya, tapi saya tetap percaya dalam sebulan itu suara saya nggak ada. Akhirnya pulih kembali Pak. Gitu. Memang tadi Ibu bertekad, tapi memang sama sekali tidak ada keinginan untuk kembali ke belakang kan gitu. Tidak Pak, tidak ada keinginan kembali ke belakang. Enggak, memang Pak. Itu suara benar-benar hilang. Hilang Pak waktu itu tuh pertama hilang. Luar biasa. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Ibu menjalani hidup jadi seorang Kristen dengan Bapak. Dengan langsung sungguh-sungguh nggak atau gimana? Belum, masih belum. Namanya kan kita masih belajar backgroundnya dari sana. Cuma saya ini sekeluarga benar-benar ada keinginan mengerti apa sih tentang kekristenan. Jadi ikut seminar, ikut PA gitu berulang-ulang. Padahal udah sekali ikut tapi ikut lagi gitu kan. Karena kami pengen tahu bagaimana sih kekristenan yang benar di dalam hidup kami gitu. Waktu itu masih belum sih. Kalau hari Minggu ya kadang saya juga nggak gereja gitu kan. Tapi ya itu karena kami pengen mencari, pengen sungguh-sungguh ya kami belajar gitu Pak dari situ. Baik, kemudian perjalanan akhirnya menghantarkan ke Ibu pada kasih kepada orang lain. Sebelum berbicara PAUD ini, tiba-tiba Ibu mencintai anak-anak jalanan, anak-anak pang. Ya, luar biasa bagi Ibu memberi hati. Itu tahun berapa dan bagaimana ceritanya? Itu tuh waktu itu kan sebetulnya saya ketemu seorang ibu gitu. Ibu ini memang dari luar kota, tapi dia sukanya membuat bukan ke jalan ya, ke tempat kumuh, membuat buka les gratis gitu. Karena dia bukan orang Lampung, jadi dia nggak ngerti tempat-tempat itu yang mana gitu. Jadi dengan saya itu masuk ke kampung per kampung. Kami ke RT. Ibu ikut ibu itu? Ke RT.
Saya bilang, Pak, kami mau buka les gratis untuk anak-anak gitu kan. Saya langsung ke RT-nya. Saya bilang gitu, RT-nya mengizinkan, bahkan kami dikasih tempat gitu Pak. Wow. Sama mereka gitu. Itu Pak. tahun berapa? Itu mungkin 2018-an Pak, 2019 gitu kan. Karena saya 2014 itu saya baru terima Tuhan Yesus. Baru 2014 terima Tuhan Yesus. 2018 belajar, mulai kemudian mencintai anak-anak jalanan. Nah, sebetulnya sebelum ada PAUD nih masih ada rumah belajar. Nah, setelah itu saya lihat ada anak-anak pang itu, pikir saya kan aneh tuh ya Pak, di jalanan gitu. Dengan dia pakai mohak, rambutnya, badannya ditato semua, sampai ini baju-bajunya compang-camping. Bukan mereka nggak punya baju, bukan. Memang mereka backgroundnya bajunya bagus, bisa digituin. Cuma begitu saya lewat, cuma bilang ini dalam hati, Tuhan, bagaimana ya caranya saya ini bisa harus ada di tengah-tengah mereka. Itu sih sebetulnya. Hanya doa seperti itu. Ibu lihat mereka begitu. Iya, lihat ngegeletak gitu di jalan, apa mereka habis minum apa tidur saya juga kurang tahu. Rame banget waktu itu. Nah, tapi waktu itu memang sebelum kalimat dalam bentuk doa dan katakanlah di dalam hati, memang ibu apa yang terbersih di hati ibu? Sayang atau kasihan atau apa lihat mereka? Itu rasa ada kasih sayang Pak. Nah gitu, itu kan kalau banyak orang kan benci lihatnya. Atau sinis atau apa, tapi ibu waktu itu sayang gitu, tiba-tiba sayang banget nih anak-anaknya kok pada begitu gitu kan. Gitu, lantas apa yang terjadi setelah suara di hati nurani ibu itu? Ya gitu kan, memang belum ada yang ke anak-anak tuh ya Pak. Jadi saya memberanikan diri tuh suatu malam saya bawa makanan ya sama anak saya Pak. Bawa makanan, terus saya bilang sama anak, boleh nggak saya gabung? Saya bilang, boleh nggak saya kenalan? Terus kata mereka, oh boleh Bunda, ayo sini Bunda. Akhirnya kami kenalan karena saya bawa makanannya, kami makan bareng di situ. Nah dari situ mulai terjadi hubungan sama mereka gitu. Hubungan baik lah sama mereka karena saling mengunjungi Pak gitu ya gitu. Ketika anak-anak punya masalah, anak-anak tuh akan WA saya, Bu, ada ini gitu sampai mereka itu memang kan biasanya saya juga tidak memahami, mereka itu banyak yang datang dari daerah mana, kalau ini memang mereka itu adalah warga Lampung. Enggak juga Pak, ada yang datang dari Aceh, dari Medan. Tapi mereka kayak nampaknya lama di sini ya. Enggak juga, mereka tuh kadang paling sebulan, paling 2 bulan, tapi memang ada orang sininya Pak. Ada orang sininya, jadi mereka tuh yang pendatang cuma pendatang aja, yang di sini tetap ada. Nah, bentuk-bentuk ibu komunikasi dengan mereka selain WA, terus apalagi yang ibu lakukan dengan mereka? Saya lebih ke kasih ya Pak. Ya gini, hidup mereka kan saya nggak mau ngasih nasihat karena saya tahu nasihat pasti dari orang tua mereka sudah banyak nasihat gitu. Tapi saya mau secara pendekatan dianggapnya ini saya itu ibu mereka gitu. Jadi mereka itu terbuka Pak, mau ngomong apa aja silakan gitu. Jadi kalau ke orang tua mereka nggak berani ngomong gitu. Tapi ke saya lebih terbuka karena saya nganggap mereka tuh sebagai anak. Jadi ibu gabung dengan mereka? Gabung Pak, saya kadang makan bareng pas satu tempat, satu piring apa Pak gitu. Luar biasa ya. Lantas apa saja yang terjadi respons dari anak-anak pang ini terhadap terhadap ibu yang memperlakukan mereka dengan kasih sayang? Mereka justru menganggap saya itu sebagai orang tuanya. Kadang kalau saya datang, Bunda langsung meluk, langsung nyium gitu. Mereka tuh nggak ada batasan untuk mereka itu ke saya. Kadang anak saya sendiri suka marah, anaknya aja nggak kayak gitu kan gitu. Mereka tuh benar, kadang anak apalagi yang perempuannya, kadang Bunda udah datang, saya itu udah kayak mamanya sendiri lah, peluk sana peluk sini, cium sana cium sini gitu. Apa tidak ada masalah dari komunitas ibu, dari warga ketika ibu memperhatikan anak-anak gitu? Atau ada pernah problem yang ibu hadapi saat mengasihi mereka? Ya, banyak sih Pak, cuma saya nggak peduli dengan itu loh Pak. Ini pribadi saya, ini urusan saya, ini tanggung jawab saya gitu. Saya orang mau ngomong apa ya silakan gitu. Yang penting ini saya loh gitu Pak. Saya nggak mau dengar orang lain Pak gitu. Apa tadi ibu katakan di awal pernah sakit terus ibu bawa ke dokter? Iya gitu. Waktu itu kan ceritanya
itu anak-anak namanya, tahulah anak-anak jalan saya. Iya. Nah, saya juga nggak mau menyembunyikan mereka Iya. juga suka minum ya kan, Iya, iya, campur-campur, mungkin Bapak Betul. tahu ya. Iya, iya. Nah, mungkin waktu itu tuh saya suka tanya sih, ayo dong jangan minum, boleh nggak minum? Boleh, tapi jangan sampai kalian memabukkan. Oke, Kalau itu kan oke. merusak diri sendiri, Betul, saya gitu betul. kan. Waktu itu kan anak-anak itu mungkin mereka bilang gini, Bunda, kalau saya di jalan kan saya nggak bisa tidur. Jadi Iya, saya harus mengonsumsi obat penenang biar saya itu lupa dengan pikiran, lupa dengan istilah kebisingan, jadi Iya, saya betul. bisa tidur nyaman, kata mereka itu. Akhirnya waktu itu ada yang overdosis, dia minum apa sih Pak? Obat anjing gila ceritanya. Pil koplo. Iya. Oke, mungkin. pil koplo itu ya. Akhirnya mereka tuh keluar ini ya Pak, busa dari mulut 3 orang waktu itu. Saya diteleponin, ini gimana ya Bun gitu. Waduh, ini bahaya gitu kan. Akhirnya Iya. kami nyewa angkot kami bawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit umum di sana. Mereka tidak istilahnya tidak mau menerima Pak. Betul. Ini bukannya, ini harus ke rumah sakit kejiwaan katanya gitu kan. Saya bilang ini, dokter anak-anak ini nggak gila. Saya Betul, bilang nggak betul, gila, iya. cuma mereka ngonsumsi. Aku bilang gitu, Iya, iya, iya. tolong diobatin. Nggak bisa Bu, nggak bisa diobatin, di sana nggak ada obatin. Harus dokter harus diobatin, nggak bisa. Itu sampai ribut, sampai kesel. Ya udah ini saya bawa pulang lagi naik angkot kan. Karena anak ini nggak bisa dibawa ke keluarga saya, ke rumah saya kan pasti, karena saya kan punya keluarga ya Bu, ya Betul, punya betul. anak-anak. Nggak bisa, akhirnya saya bawa lagi kemana dia tadi di jalan tuh kan ya. Wah. Nah di sana saya akalin untuk beli, katanya sih pakai dogan ya Pak ya. Oke, iya, Pakai iya. dogan ya, kami beli dogan, kami beli susu beruang. Iya, Ya, iya, pokoknya iya. kami akalin ya anak-anak itu, sehingga anak-anak itu nggak sampai semaput Iya, gitu iya, iya, Akhirnya udah diakalin dengan itu, ya puji Tuhan pada sehat kembali gitu Pak. Jadi sama sekali tidak ditangani dokter. Enggak, karena memang karena mereka biasa tuh mereka mah begitu. Ya walaupun biasa juga kan Iya. tetap dong. Aku bilang Betul, dia betul. manusia. Ini mah gitu. manusia ya. Tapi dia bilang ini kan harus ke rumah sakit jiwa. Ini nggak gila loh, saya bilang gitu. Cuma Bu Lilis, terus terang nih, Iya. ada seperti yang katakan tadi, melihat anak-anak pang itu Iya. tentu beragam di dalam kepala orang, Iya, gitu ya. betul, iya. Tentu ada yang tidak suka, Iya. menganggap mereka ini apa-apaan apa-apaan sini, semua kan begitu ya. Iya, iya. Menurut Ibu setelah bergaul dengan mereka, kenapa sih mereka ada di situ begitu? Apa ini problem keluarga atau malas kerja, tidak berani menghadapi realita hidup, atau setelah Ibu bercerita banyak dengan mereka, sebenarnya apa case-case yang mengakibatkan mereka ada di situ? Nggak mandi, Iya. begitu dan sebagainya. Apa kira-kira Bu? Sepertinya banyak alasan sih ya Pak Oke. dalam hidup mereka. Satu ya ketidakmampuan juga ya Pak ya. Oke, Ya, ekonomi keluarga, ekonomi keluarga tidak juga. bisa ya, oke. Kedua mungkin mereka itu senang dengan kebebasan. Mungkin di rumah Oke. orang background di dalam keluarga itu pasti kan menentukan anak-anak itu kan Ya, ya, ya. ada masalah di dalam keluarganya yang Oke. mereka tidak betah di dalam keluarga itu, mereka harus keluar gitu Betul, ya. betul. Mencari kebebasan. Tapi ya sekali lagi ya, kebebasan yang apa yang mereka cari itu aja Oke. masih saya masih doakan. Betul, sih, betul. Pak. Terutama untuk keluarga juga ada di situ. Tapi mereka juga sebenarnya punya keluarga. Ketika mereka udah di jalan, mereka menikah dengan anak-anak di jalanan itu juga gitu Pak. Jadi ada yang menikah juga? Betul Pak. Suatu saat itu ada anak nih Pak dari Bengkulu datang, perempuan. Dia datang ke Lampung nyari anak pang yang di Lampung. Ternyata ketemu saya cerita anak ini udah hamil Pak 3 bulan. 3 bulan. Jadi saya cariin yang mana cowoknya. Iya, iya. Akhirnya dia tunjukin salah satu tuh, yang ini. Nah karena ini hamil, masa anak hamil di jalanan toh Pak. Betul, betul. Jadi saya berembuk sama keluarga saya bawa pulang. Aduh. Jadi saya bawa pulang, dia terus saya ketemu sama cowok itu bagaimana? Kan mereka Muslim, nggak mungkin saya nikahkan secara Kristen. Betul, betul. Kecuali kalau dia mau. Betul, Nanti betul. membuat ini saya bisa sara gitu kan Betul, Pak. iya, betul. Akhirnya saya bilang, kamu mau nikah nggak? Walaupun istilahnya nggak ada surat, seenggaknya kan mereka dikasih Betul, ya betul. Pak. Iya, iya. Nah akhirnya saya ketemu orang tua laki-laki ini. Saya temuin karena orang tua perempuan kan jauh di Bengkulu. Betul, betul. Jadi saya temuin orang tua laki-laki gimana, saya minta pertanggungjawabannya kan, untuk mereka bisa nikah. Akhirnya karena surat-surat nggak ada, ini mereka nikah siri Pak. Setelah nikah siri tapi tetap mereka ada di rumah saya. Wow, Ibu terima. Ya, aku terima, aku buatin kamar kebetulan di belakang sini Pak. Saya buatin satu kamar di dapur untuk mereka hidup.
Terus saya cariin kerja anak ini, kebetulan tetangga saya tuh buka toko besi. Iya. Akhirnya anaknya mau saya kerja di situ, anak itu di toko besi. Oke. Sebelum itu akhirnya mereka jadi family ya, keluarga utuh, artinya Keluarga utuh. tidak di jalanan. Iya, tidak di jalanan. Nah itu kan tidak mudah mengambil mereka dari jalan untuk kembali pada sosial Iya, yang benar. iya. Nah dalam pergaulan ibu dengan mereka, kan ibu mau mewujudkan Injil nih, kabar Iya. baik kepada mereka. Kira-kira Iya. apa sih? Gimana ya ibu bercerita tentang kasih dengan cara ibu lah ya? Iya, betul. Bagaimana cara? Apakah mereka juga ada yang akhirnya terbuka, mengungkapkan masalahnya, pengen didoakan, pengen diperhatikan? Ada nggak? Sebetulnya kalau cara didoakan memang mereka sering banget Pak. Walaupun mereka tahu, kami tahu dari awal saya backgroundnya gitu Kristen, iya? ya, Kristen. Iya. Mereka didoakan kok, semua tahu. Ketika kita buat acara, saya juga doanya Kristen kok Pak. Iya. Mereka ikutin gitu. Tapi mereka tidak pernah bertanya, ibu sebenarnya mau datang ke sini mau ngapain? Oh enggak pernah bertanya. Kadang-kadang kan mereka ngerti ya. Ya. Terus kadang kita agak curhat sedikit tentang mereka suka nanya Ya. agamanya mereka ya. Betul, Karena saya betul. background dari saya di sana, Ngerti? jadi saya ngerti Oke. gitu. Jadi saya banyak jawab gitu. Ya. Jadi sampai sekarang pun saya udah bertahun-tahun bergaul sama mereka. Mereka tidak mempersalahkan agama saya. Oke. Karena mereka udah tahu saya. Walaupun saya itu kadang saya nih Natalan, mereka saya undang untuk kesini makan, mereka oke kok. Oke. Saya Sekarang selain tadi yang ibu nikahkan itu, ada nggak yang dari antara mereka kemudian diam-diam merenung dan akhirnya meninggalkan jalanan itu dan kembali ke rumahnya atau bagaimana? udah ada Pak. Iya. Udah ada Pak. Wow, gitu ya. Ya beberapa anak nih udah mereka nikah, Ya. akhirnya mereka nggak kembali ke jalan, mereka ada yang jadi satpam, Oke. mereka kerja, ada yang jadi tukang parkir. Sebenarnya satu Pak, ketika mereka tidak ke sana lagi itu menutup akses mereka ke sana sebenarnya. Iya, gitu. iya. Tapi kalau kita misalnya anak ini dibawa, tapi kita campur lagi ke sana, Betul. nah di sana kan pergaulannya mau nggak mau, ayo gini ke bujuk-bujuk lagi, nah itu akan kembali lagi. Oke. Sebenarnya agak ditutup sedikit lah. Jadi ditutup akses sana dengan pekerja begitu ya. Oke. Nah, kembali tadi ke salah satu contoh yang ibu dan tanda petik ibu selamatkan lah ke Iya. orang yang ini. Iya. Benar-benar keluarga ibu tidak ada yang protes, anak-anak, mami kenapa dibawa ke sini, dalam tanda petik kan menyusahkan kan begitu. Oh enggak Pak, karena mereka welcome anak saya. Karena saya udah dari anak saya kan sekarang udah dewasa, dari kecil udah saya ajarin. Sama suami saya juga bilang, saya selalu bilang sama suami saya, jangan pernah mengekat, memberhentikan pelayanan saya, karena itu Tuhan yang suruh. Saya bilang gitu. Kalau yang lain boleh gitu. Jadi memang kami ada sejalan dengan semua. Kalau justru keluarga saya libatin semua Pak. Untuk ke menolong. anak-anak, iya. Ke itu. Kadang kalau kita bawa makanan sampai yang kecil pun saya akan libatkan, saya bawa ke komunitas mereka gitu. Wow. Jadi mereka kenal Hebat semua. sekali. Jadi anak-anak itu ibu kasih makan kadang-kadang di Iya, jalanan iya, betul, begitu ya. Pak, betul. Anak-anak ibu, anak-anak kandung ikut ngasih ikut, makan. Ngasih. Justru mereka pada kenal semua. Iya. Oh, ini. Cuma satu saya bilang, anak saya kan ada yang gadis nih sekarang, Ya. dua yang gadis. Ya. Jangan pernah jatuh cinta sama anak bunda. Di situ dia. Di situ dia harus ada batasannya Iya, juga iya, kan. iya. Kan bagaimana tiba-tiba anak pang itu jatuh cinta pada anak ibu kan repot. Iya. Oh, jadi ibu katakan pada mereka Iya, begitu. iya. Jangan pernah jatuh cinta ya. Sama anak bunda. Jadi mereka itu justru mereka melindungi, kalau ada apa-apa bilang aja sama saya, kalau ada apa-apa dia bilang gitu ke anak saya gitu. Kan saya tahu anak-anak kayak gitu kan mudah banget gitu. Apalagi Betul. jujur si anak saya cantik-cantik. Di situ letaknya. Bu Lilis, selain tadi ibu pasti memiliki cara-cara tertentu untuk Iya. menyatakan kasih Tuhan Yesus Iya, kan iya. begitu. Dalam komunikasi sehari-hari, hal apa yang paling tepat untuk menyampaikan kasih Tuhan Yesus bagi mereka? Atau pintunya bagaimana, caranya bagaimana? Tidak banyak orang yang tahu dan hanya Ibu Lilis yang bergaul dengan mereka. Itu hal apa dan bagaimana menceritakan kasih Tuhan? Saya coba begini ya Pak, gini. Kalian boleh di jalanan, kalian boleh aksesoris
macam-macam yang aneh-aneh pokoknya, iya. Tato yang apapun terserah, yang penting tato jangan ke muka, saya bilang gitu. Oke. Karena kalau tato ke muka itu saya bilang jelek, saya gitu sama mereka. Dan satu hal, kamu kan punya agama, kamu jangan pernah meninggalkan agamamu. Oke. Kalau bunda gampang, bunda cuma seminggu sekali loh ke gereja. Ya. Tapi kalau kalian harus sehari 5 kali, saya bilang gitu. Kalau bunda kalau udah percaya sama yang namanya Isa Al-Masih, itu ada pemateri bunda tuh kapanpun bunda udah menerima keselamatan yang mutlak. Saya bilang sama mereka. Kalau kalian kan tidak. Kalau kalian harus cari pahala. Berapa besar pahala yang harus kalian cari? Saya gitu sama mereka. Jadi walaupun ada di jalan hidupmu, kamu harus tetap takut akan Tuhan, dan kamu tidak boleh menjadi batu sandungan untuk orang lain, untuk merugikan orang lain. Kan sekarang orang-orang takut dengan background mereka. Kamu harus tunjukkan ini loh. Walaupun saya baju begini, tampang saya begini, tapi yang orang perkirakan misalnya kayak orang kan bilang ngapain bergaul sama anak pang. Anak pang itu jahat, menyeramkan, pencuri istilahnya. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu tidak seperti orang-orang yang prediksi itu. Aku bilang tunjukkan sama kalian. Kalian bukan orang yang, anak-anak itu bukan orang yang bodoh, Pak. Anak-anak itu anak-anaknya pinter, nyablon bisa, main gitar bisa, main musik bisa, Pak. Kalau memang diperdayakan, ada aja yang memperdayakan. Misalnya pemerintah memperdayakan mereka tuh menjadi orang yang luar biasa sih kalau saya bilang. Dan terbukti bahwa ada waktu kembali ke masyarakat, ternyata bisa ya bekerja ya? Bisa, Pak. Bisa. Yang bagaimana penerimaan masyarakat, bagaimana kita tuh harus buat, jangan kita ngomong aja tapi nggak ada solusinya gitu, Pak. Makanya saya pribadi kalau dekat sama anak-anak, saya nggak mau solusi demi solusi, tapi saya kepengen dengan nyata gitu, bukan dengan omongan. Mungkin sekarang belum bisa, tapi dengan sedikit banyak saya mengambil lah di dalam kehidupan mereka gitu, Pak. Gitu sih. Tentu ibu pasti mengeluarkan uang, beli makan dan sebagainya. Tapi ibu sangat-sangat sukacita ya menyiapkan makanan itu untuk mereka ya. Sangat sekali, Pak. Karena bagi saya mereka udah saya anggap bagian dari hidup saya gitu, Pak. Menganggap anak pang bagian dari hidup itu tidak banyak di Lampung atau di kota-kota mana. Biasanya orang menyingkir kan, Bu? Iya, betul. Menyingkir dari mereka itu tadi, melihatnya saja gelap semua. Iya, betul. Sampai ada yang pernah, Pak, dia masuk rumah sakit, saya ke sana, sampai kami urusin sampai dia meninggal, Pak, di sana. Ibu ngurusin sampai meninggal, dibawa ke rumahnya. Itu karena apa juga? Overdosis juga? Bukan overdosis, itu karena berantem sama preman. Kan mereka itu sama preman tuh tidak akur ya, Pak ya. Betul. Gitu. Nah, di situ ada salah paham. Akhirnya dia membela temennya, dia jatuh, pecah palanya. Waktu itu bawa ke rumah sakit, saya ngurusin di sana segala macam ya. Puji Tuhan, ketika saya ngurusin di situ ya itulah, Pak, saya suruh dia ngomong terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Betul, Pak. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal itu. Akhirnya besoknya dia meninggal, tapi saya udah nggak khawatir karena dia saya udah percaya gitu kan. Kan kayak orang di sebelah disalib itu ya. Dia percaya sama akhirnya kan. Saya juga percaya dengan itu gitu, Pak. Walaupun dia mungkin jasadnya di situ di makam secara itu, tapi percaya rohnya ke sana gitu, Pak. Amin, luar biasa. Saya ini hebat sekali, Bu Lilis. Ya, hebat Tuhan. Iya. Dan keluarga itu support. Gimana lingkungan Ibu? Alah, Ibu Lilis ini kesana itu ada nggak yang pernah nyinyir begitu? Nggak ada, Pak. Dia karena dia tahu apa pekerjaan saya. Orang-orang sini nggak ada sih, Pak. Iya ya. Cuma paling bilang, loh kok ibu-ibu bisa sama anak-anak, cuma paling gitu ya nggak apa-apa. Sekarang memang kalau waktu itu ya, Bu, di sini tidur, Bu, bisa kayak ikan teri tuh, bisa 30 anak tidur, Bu. Pak. Iya, ini saya sama Ibu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Bapak. Iya, Pak. Bu Lilis, oke, kita sebentar meninggalkan kisah cinta pada anak pang. Tiba-tiba di gang yang begini, Ibu mendirikan PAUD. Ini bagaimana ceritanya ini? Ini apa ini, Ibu? Bagian dari pelayanan Ibu atau bagaimana cerita PAUD di sini dan Ibu tinggal di tempat lain? Gimana? Nah, itu, Pak. Sekali lagi saya tuh maaf ya. Kata orang, Ibu Lilis terlalu baik katanya gitu kan. Saya tuh backgroundnya kadang ngeliat orang tuh suka penuh kasihan gitu, Pak, orangnya gitu. Jadi saya ini kan
punya rumah belajar, Bu. Jujur saya punya 5 rumah belajar, Bu, di setiap pantai. Salah, maaf Pak lah Ibu. Maaf. Ada ibu di depan. Ya, ada ibu depan. Saya punya rumah belajar di setiap kampung, di pelosok ya Bu, di pantai gitu kan. Nah dari situ kan rumah belajar itu untuk anak-anak kurang mampu ya Pak. Saya lihat kelas 3, kelas 5 itu belum bisa baca. Dari situ. Terus ada juga anak-anak yang saya lihat terus sekolah-sekolah Kristen itu kan mahal-mahal tuh Pak ya, gitu kan. Mahal-mahal. Kristen mahal-mahal gitu kan. Begitu Ini kan. sebuah kritik sosial ya. Sebetulnya terserah ke penonton lagi. Memang itu sebetulnya sih Bu yang ada. Akhirnya saya gini, saya waktu itu kan punya rumah, ini bukan rumah ya, halaman. Cuma saya bilang, buka les gratis aja. Jadi saya les gratis dulu, anak-anak pada datang 2-3 orang gitu, anak-anak yang belum bisa baca tulis. Saya ngajar sendiri, belum ada orang yang ngajar gitu, tempat ini. Terus ada teman Bu mau ikutan ngajar, silakan, nambah lagi anak-anak. Cuma kalau les gratis ini anak-anak tuh suka-suka Pak. Betul. Suka datang, aturan. Gitu. Iya. Gimana ini ya? Kalau kayak gini, apa yang kita taruh nih harapan kita nggak nyampe. Betul. Udahlah kita bayar. Waktu itu pertama 2015 Pak kita buat. Bayar 2.500. 2.500 per anak. Per bulan. Per bulan. Itu mah namanya beli cireng. Gitu. Itu masih saya sendiri yang ngajar. Ya udah ngajar. Tambah anak-anak tambah lama banyak. Waduh gimana ya tambah lama ini kan dulu ngajar ada donatur yang kasih meja yang kecil-kecil itu ya Pak ya, meja yang kecil-kecil. Ini tambah lama tambah anak banyak nggak bisa nih. Akhirnya puji Tuhan gembala saya ini mengerti. Ya Bu, itu halamannya Ibu pakai ini ya untuk sekolahan ya. Iya. Ya udahlah saya saya bangunin gitu. Akhirnya dibangunin sama dia satu. Belum gini sih Pak, masih biasa sederhana dibangunin. Terus ada donatur juga ngasih kursi, waktu itu kasih kursi, terus kasih peralatan papan tulis segala ya. Kami juga beli sendiri mejanya gitu. Kami beli sendiri mejanya. Lama kelamaan tuh tambah banyak. Akhirnya ada teman gitu, Bu saya ngajar gitu. Oh boleh, cuma kan rumahnya jauh Pak. Bensinnya gimana? Akhirnya saya naikin 10.000. 10.000 per anak. 10.000 per anak. Itu 2016 10.000 per anak. Nah tambah lama kan saya lihat tambah kebutuhan tambah banyak. Sampai ini nggak muat lagi. Akhirnya ruang tamu saya dipakai. Ruang tamu saya dipakai untuk sekolahan, kelas. Ya sudah, jadi itu 2 kelas. Ruang tamu saya dipakai untuk kelas. Ada lagi gurunya akan masuk. Karena kan tambah anak itu kebutuhannya beda-beda ya, pas umurnya beda-beda. Tapi saya juga nggak punya uang untuk bayar tuh guru. Ya guru juga kan harus dibayar toh Pak. Betul. Walaupun mereka gadis-gadis yang pelayanan, tapi kan ongkos dari mana? Benar. Ya udah akhirnya kami naikin lagi uang sekolah sampai 50 gitu. Tapi itu nggak 50 tuh nggak semuanya. Betul. Sampai sekarang juga nggak 5 semuanya. Tergantung kemampuan si orang tua. Bahkan ada yang gratis Pak. Oke. Jadi kalau memang dia lumayan berduit ya. Jadi Ibu sekarang tinggal di mana ini? Saya ngontrak Pak. Rumah dipersembahkan untuk pendidikan mencerdaskan anak bangsa, Ibu ngontrak. Iya Pak. Bapak nggak protes? Enggak. Itu dia lagi, Bapak ini penuh kasih. Nggak protes Pak. Anak-anak? Nggak protes Pak. Ya udah kata anak saya kan, saya malah ngomong gini sama anak-anak ya. Anak saya waktu itu, maaf Pak, nih sebenarnya 2010 belum ada yang diceritakan ya. Ketika saya melayani anak pang nih Pak, ini ketunda ya tadi. 2010 ketika anak-anak pang 1.500 anak-anak pang pada datang dari luar kota, dari mana-mana. 1.500 orang ngadain konser di Bandar Lampung. Saya waktu itu buat nasi untuk anak-anak. Aduh. Terus anak saya yang lelaki ini ikut membagikan sama anak saya. Tapi waktu malam itu saya pulang, dia belum pulang nih Pak. Begitu belum pulang saya ditelepon. Hujan besar. Aku bilang, nah di mana bentar lagi Pak pulang. Saya udah pulang. Kata bapaknya, ini ada anak-anak Pak lagi tidur di rumah waktu itu. Nah akhirnya ditelepon dari teman saya, Bu Lili cepat ke rumah sakit. Dia bilang kenapa? Anak-anak kecelakaan, dia bilang gitu. Maksud saya itu pikir saya sama bapaknya, wah namanya anak-anak kecelakaan biasa-biasa aja gitu gitu.
Ditelepon lagi, cepetan ibu kecelakaan, anaknya parah gitu kan, ada di rumah sakit. Akhirnya saya bilang papanya, ayo kita naik motor, kita pergi, kan kami memang punya motor. Itu rumah sakit Bung Waras nggak jauh dari sini, Pak, dekat. Itu perasaan saya jauh, Pak, dari rumah sakit Bung Waras. Saya ditelepon lagi sama pendeta saya, sama gembala saya, kan gembala saya yang duluan ke sana karena dia yang lebih tahu. Bu Lilis, tolong ya Ibu Lilis sama Bapak kuatkan. Ibu Lilis doa ya di motor. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau bawa ya anak Ibu Lilis sekarang juga, katanya. Pak. Ibu berpikir waktu kecelakaan itu anak Pak, atau sudah tahu bahwa yang kecelakaan itu anak saya, dia itu sebenarnya dari rumah mau ngambil baju, Pak, dia mau tidur di gereja. Cuma sebelum nyampe gereja ternyata dia kecelakaan. Nah, lantas apa yang terjadi? Nah, saya itu, Pak, di jalan itu kan dibilangin bahwa ibu doa aja bahwa anak ini mau dibawa Tuhan Yesus. Sebagai orang tua kan saya gemetar. Pasti. Pak, suami saya juga ya, itu jalan yang tadinya dekat jadi jauh, Pak. Betul. Begitu saya nyampe rumah sakit, anak saya udah nggak ada, Pak. Aduh, Ibu. Saya di situ nangis, Pak. Saya deal sama Tuhan. Wow. Saya dililat bener sama Tuhan. Saya nangis. Saya nggak boleh lihat anak saya karena kan memang pecah kepalanya. Usia 17 tahun. Masih anak remaja. Dan dia sebelum berangkat ke gereja, dia membantu semua menyiapkan makanan untuk pelayanan. anak-anak, Pak. Justru dia yang bagi semuanya, Pak. Lantas gimana, Ibu? Ya, di rumah sakit itu gimana, Ibu? Ya sok lah, saya nangis, Pak. Saya nangis guling-guling kan, mungkin ya namanya saya ini istilahnya dagingnya, Pak. Pasti kan ada kemarahan, ada kebencian, ada kekesalan. Itu saya nangis. Akhirnya saya dibawa pulang karena nggak boleh ngeliat anak saya gitu. Saya bawa pulang, anak saya disemayamkan, terus saya kembali dibawa ke tempat semayam. Saya lihat memang diganti, itu anak saya nggak ada yang lecet satupun, Pak. Cuma di belakang doang. Di belakang pecah. Nah, udah di situ ya. Saya nangis ya, saya masih nangis waktu itu. Tapi bagaimana lagi ya, Pak, ini istilahnya saya walaupun saya mau nangis semanapun, kalau dia udah mau kembali lah ya. Nah, akhirnya itu anak saya kan kakaknya, kokohnya dia kan waktu itu selalu berdua kemana-mana pelayanan. Hari itu dia nggak sama kokohnya, kokohnya itu ternyata sakit mata, jadi ada di rumah digantiin adiknya yang pelayanan. Nah, adiknya itu digonceng gitu, Pak. Temennya nggak, ini motor yang bawa motor ini, yang di motor depannya meninggal, yang di motor anak saya yang digonceng meninggal, Pak. Aduh. Wow, Bu Lilis, berapa lama Ibu baru bisa menerima realita itu? Saya shock tuh, Pak, ya. Jadi udah begitu 7 hari segala penghiburan ada ya. Itu masih keadaan kalang kabut sih, Pak. Masih saya keadaan tidak terima gitu. Terima. Saya ngurung di kamar, Pak. Saya nggak makan, nggak minum, terserah. Anak-anak itu kan saya punya anak yang lain nggak saya masakin, Pak. Jujur. Saya tuh nangis terus, saya deal sama Tuhan. Cuma Tuhan bilang begini sama saya, sampai kapan nak kamu begitu? Kalau kamu begitu terus, iblis akan suka dengan keadaan kamu. Bangkit, gitu. Lihat anakmu yang lain. Kalau kamu begitu dengan anakmu yang lain gimana? Apa anakmu akan kepengen seperti itu lagi, kata Tuhan. Gitu. Nah, dari situ saya udah mulai bangkit langsung saya pergi ke Jaringan Doa Sekota malam itu. Sampai orang-orang kaget, kok ibu ada di sini gitu kan. Seharusnya ibu tuh masih berkabung itu. Mungkin sekitar setengah bulan gitu, Pak, saya udah mulai bereaksi lagi, saya mulai pelayanan lagi di situ. Tapi ya dengan hati masih hancur sih, Pak. Tapi saya satu lagi, saya nggak bisa, walaupun gimana saya mau nangis darah apapun kan itu nggak akan kembali, Pak. Tapi puji Tuhannya karena saya tahu anak itu kembalinya kemana. Nah, itu yang saya tahu. Usia 17 tahun, aktif melayani, Pak. Cinta keluarga, taat sama orang tua, cinta Tuhan, dan cinta orang lain. Dipanggil Tuhan dengan cara yang seperti itu. Tadi ibu hanya seminggu, tapi ada nggak muncul kadang-kadang ketika melihat ada anak-anak muda pelayanan di gereja? Ada protes, Pak. Ada, Bu, nggak protes gini. Cuma gini, aduh, seharusnya anak saya ada di sana. Nah, coba begitu doang. Tapi protes nggak, Pak? Begitu anaknya kan dia sama temennya waktu kecelakaan. Cuma saya bilang sama temannya dia yang kecelakaan, kamu harus ngambil kesempatan ini. Kenapa? Ini dikasih kesempatan sama Tuhan. Anak saya nggak dikasih kesempatan karena dia mungkin udah jalannya benar. Tapi kalau kamu lari dari Tuhan, Tuhan itu kasihan tak gituin sama anak itu. Waduh, Ibu Lilis
hebat sekali imannya, luar biasa, banyak keajaiban terjadi Ya dalam begitu hidup karena ibu. Tuhan ya Pak yang menguatkan Ya, ya. saya gitu, dan keluarga yang mendukung saya Pak. Waktu itu bapak ngomong apa? Bapak nggak ngomong apa-apa, cuma bapak diam. Diam. Mungkin hati laki-laki ya tidak Ya, seperti ya. hati perempuan. Ya, ya. Walaupun mungkin ada unek-unek, laki-laki kan lebih diam Pak. Betul. Dia diam aja Pak, nangis tidak, apapun tidak, diam. Tapi sakit. Ya kemungkinan dia. Sakit di dalam, tidak terkatakan. Iya, Pak. Dia apa namanya? Apakah ada saat-saat ibu melihat semua persoalan, Iya. dikatakan ibu nggak kaya, ibu masih ngontrak, Iya. tapi ibu memberi hati, orang-orang lain yang mungkin seumuran ibu sudah maju di mana-mana, pernah nggak ibu memikirkan ulang keyakinan ibu? Tidak Pak, Wow, saya meskipun tidak Pak. ada banyak masalah, tidak pernah ibu, Tuhan kok begini jalannya, tidak pernah begitu? Tidak Pak, walaupun sebetulnya kakak saya yang muslim kan ada di rumah. Tapi saya tidak pernah untuk saya kembali Pak. Wow, luar biasa. Nggak ada hati gitu saya kembali, nggak. Justru saya ke anak-anak saya bilang gini, Ya. kalau kalian nyari jodoh harus satu iman. Ya. Walaupun istilahnya itu nggak kaya, tapi Ya. satu iman. Harus yang kamu bisa, karena kamu perempuan, jadi kamu kalau punya suami harus satu iman dan kamu bisa bawa kamu ke surga, saya bilang sama anak-anak saya. Bu Lilis, luar biasa pelajaran iman yang ibu hadapi. Bagaimana sikap warga Gang Wijaya dengan seorang Ibu Lilis di sini? Oh, mereka keras banget malah. Iya. Mereka tahu begini, oh Ibu Lisma tahu lah, pasti dia mah mikirin orang lain katanya, nggak Iya. mikirin diri sendiri, kata dia gitu tuh. kata mereka gitu. Iya. Pak, gitu. Emang ibu nggak capek mikirin orang lain terus? Enggak, Pak. Karena memang panggilannya di sana ya. Sampai yang sebelah itu juga bingung. Kadang kamu mah lucu ya, punya rumah dipakai untuk sekolahan, kamu sendiri ngontrak katanya. Iya, gitu, itu tuh. kan, kata Itu orang. susah mencari yang begitu. Luar biasa. Kalau dikatakan ini, wah ini Tuhannya Ibu Lilis ini luar biasa, mendidik, mendesain hati seorang Lilis. Betul sih, Pak. Kalau ada Tuhan Yesus di sini, apa yang Ibu katakan? Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, penyertaanmu selalu hadir di dalam hidup saya dan keluarga saya gitu. Karena saya percaya saya tidak pernah kekurangan Pak. Anak saya sarjana semua Pak. Dengan background suami saya kerja jadi satpamnya, jadi satpam sekolahan di tempat gembala saya. Jadi gembala saya punya sekolahan, dia satpamnya. Tapi anak saya sarjana Pak. Hampir dua-duanya sarjana. Hebat sekali. Yang satu sekolah yang di tempat yang terbaik, di tempat bahasa Inggris semua Pak, yang dua. Wah, hebat sekali. Itu Luar semua biasa. pernyataan Tuhan Pak. Bukan Berkat karena Tuhan. saya, bukan karena usaha saya. Saya kalau dilihat sekolah ini nggak ada apa-apanya Pak. Ya. Orang kalau saya ngajar, istilahnya ngasih PK untuk guru-gurunya harus nunggu SPP dulu. Betul. Dari wali murid. Kadang sampai telat-telat Pak bayar. Ya, itu bayar guru. Ya. Puji Tuhan gurunya tuh walaupun ada yang muslim gurunya juga. Iya. Tapi mereka welcome tuh Pak, apa ngerti? Apa Ibu tidak berusaha mengajukan proposal ke pemerintah? Ada sebenarnya dana pemerintah, tapi bukan untuk, tidak ada untuk pembangunan Pak. Oh, untuk hanya Kalau untuk tambahan. pembangunan ada, tapi kita ngurusnya susah ke Jakarta segala macam. Iya, Saya nggak mau yang namanya data itu ribet ya, Iya. ribet banget. Ya sudah, kalau Tuhan memang izinkan seperti ini, ya udah seperti ini. Kalau memang izinkan Tuhan nanti ini dibagusin, ya pasti Tuhan akan kirim. Oke. Kalau saya gitu Pak. Oke, luar biasa bincang-bincang dengan Ibu Lilis. Bu Lilis, kalau seandainya di depan ini banyak orang yang yang ragu keyakinannya pada Tuhan Yesus dan belum bisa melayani Tuhan, kira-kira mau ngomong apa Ibu dengan mereka? Coba silakan Ibu, Iya, boleh. sebagai closing statement, sebagai pernyataan terakhir Ibu. Iya. bincang Tapi ada dengan satu ini. lagi Bapak yang Apa belum itu? tahu Pak. Apa itu? Setahun kemarin anak saya meninggal Pak. Yang si Koko tadi. Yang si Koko tadi Pak. Jadi dua. Dua Pak. Kan 2010 anak saya meninggal Kecelakaan. yang kecelakaan yang nomor 2. Oke. Yang nomor 1 ini baru kemarin Pak, 2009 tidak sakit Pak. Bukan COVID, bukan. Bukan. Ceritanya dia agak demam, sakit, terus tes antigen segala macam dia Negatif. negatif, nggak apa-apa. Terus karena dia lemas jadi di rumah
masih kita bercanda sama Natal itu pas Natal. Natal tuh sakit kan, tapi dia sembuh udah kerja lagi. 2019. Berarti belum COVID, belum ada COVID dong. Sudah pas COVID. COVID, 2020 Pak dia meninggal. 2021. 2021 dia meninggal. Jadi kemarin itu dia itu agak lemas, lesu gitu kan, gitu. Nggak sekolah, nggak kerja, itu kata bosnya nggak usah kerja. Jadi juga sarjana sih sebetulnya, sarjana guru bahasa Inggris. Cuma karena mungkin di guru itu dia belum ada lowongan, jadi dia kerja di proyek ya, ke proyek gitu. Jadi dia kerja di proyek, mungkin karena kecapean apa karena mungkin makannya juga kurang teratur. Dia suka banget minum solda Pak ya, minum solda. Jadi dia sakit dari situ, tapi sakitnya nggak parah sih. Waktu malam-malam itu masih kita bercandaan, siang-siang masih ngobrol, cuma begitu siang dia ngomong gitu, kita lagi makan. Itu 2021 tanggal 13 siapa Januari, dia cuma ngobrol gini sama saya. Mama, saya semalam ketemu Tuhan Yesus, ketemu malaikat. Dia bilang gini, nak, kata malaikat tuh, mau nggak saya bawa? Gitu. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, apa jawaban Koko? Kan aku manggilnya Koko. Jawaban saya belum siap. Terus Tuhan bilang ini, tidak bisa nak, ini waktumu, ini kairosmu, kamu harus ikut saya. Dia bilang gitu, Pak. Di pembicaraan siang itu sama keluarga, sama saya kan lagi makan sama mereka. Terus kata adik-adiknya bilang ini, "Hai Koko ini ngomong apa sih, ngelantur aja." Bener itu bener loh. Acel manggil adiknya. Ini semalam Koko ditemuin, ini bilang. Terus Koko bilang apa? Tapi Tuhan bilang ini kairosmu, ini waktumu, ini pengangkatanmu, kamu tidak boleh menunda lagi. Terus jawaban Koko bilang apa? Saya siap. Wow. Dia bilang siap. Udah siap. Nah, udah siap kan? Setelah pembicaraan itu? Siap. Udah setelah pembicaraan itu kan dia minum, segala tiduran. Terus saya suapin bubur karena memang dia nggak enak badan. Saya suapin bubur, dia ngomong ini, Mama, ini suapan terakhir bagi saya. Aduh. Seperti itu. Saya bilang, Koko ini ngomong apa sih? Betul Mama. Dia bilang ini. Jam 9 malam nggak kenapa-napa tuh. Masih sehat kami Pak. Dia sehat. Jam 10 kan, ayo kita, karena Koko ini bolak-balik tidurnya, ayo kita buat doa keluarga. Kami doa keluarga Pak waktu itu. Doa keluarga, baca Alkitab segala malam sampai jam 1 kami sama Koko. Dia juga masih normal. Masih pakai bahasa roh segala macam kami doa itu. Udah selesai jam 1 itu, akhirnya kan kami ngantuk. Tidurlah kami. Saya juga tidur. Ternyata 3:30 itu Koko manggil mah gitu. Saya lihat napasnya udah sesak di pangkuan kami masih doa. Kami terus saya pimpin dia terima Tuhan Yesus kembali. Nggak lama dia hilang di pangkuan kami. Wah, Bu Lilis, ya ampun. Kami nangis di situ. Saya masih tidurin dia, saya pakai napas buatan kan ya. Napas buatan gitu sama bapaknya. Dia nggak ada, udah. Saya ini karena penasaran Pak gitu, saya bawa ke rumah sakit. Medika sini, ternyata udah nggak ada. Lantas apa yang Ibu katakan pada Tuhan dan pada diri sendiri setelah melihat jenazah itu? Nah, jenazah itu saya kan ingat Pak firman Tuhan, ya kan? Saya ingatnya Lazarus, ketika Lazarus itu meninggal, Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Ya, saya percaya itu, saya punya iman itu, ya kan? Jadi saya kelilingin tuh anak yang meninggal. Saya doakan seperti itu, seperti dalam firman Tuhan. Saya pakai firman Tuhan. Saya kelilingin 40 kali. Mungkin kalau kata orang-orang, mungkin dokter di situ ada suster, mungkin orang gila kali ibu kali anaknya udah meninggal kok masih tetap didoakan. Saya doakan. Suami saya sibuk menerima telepon dari keluarga. Saya doakan 40 kali. Tapi dia nggak bangun, Pak. Ya sudah, begitu nggak bangun kan mau dibawa ke dalam karena di situ kan ramai orang ya di IGD, harus ke tempat yang untuk meninggal, ruang mayat. Saya bawa ke ruang mayat, saya klaim lagi, saya ingat ketuklah pintu, mintalah dan ketuk pintu kau akan dibukakan. Saya klaim pakai firman Tuhan itu Pak, saya angkat anak saya doain. Saya sampai rasanya saya udah nggak kuat, udah capek, saya duduk. Selesai. Lihat selesai. Udah selesai. Saya nggak ngomong apa-apa, udah. Ibu sudah terima akhirnya. Udah saya itu terima. Ikhlas. Karena kan memang dia udah pesan bahwa ini kairos dia, Pak. Tentu memang pertama karena
ketidakmampuan ibu menerima realita, Iya. ibu lakukan dengan cara-cara pengetahuan ibu, Pengetahuan, iya, Pak. keyakinan, Keyakinan. tetapi kehendak Tuhan memang sudah terjadi. Ya. Iya. Itu kan kita syariat katanya. Iya. Boleh nggak ya boleh Pak. Oke. Tapi kan kembali kita ke Tuhan. Ya gitu lah. Tidak apa-apa. Artinya setiap orang melakukan sesuai dengan keyakinan dan kemampuan ibu. Iya. Lantas berapa lama setelah itu akhirnya ibu terima semuanya dengan sukacita dan ibu kembali pelayanan? Sebulan, 2 bulan? Aduh, nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. Dan ibu benar-benar tulus tetap mengiring Tuhan Yesus, Iya. Yesus yang terbaik apapun dalam kehidupan ibu. Padahal saya begitu dibawa ke tempat semayaman, Iya. itu saya mengalami pingsan. Keluarga saya pada pingsan. Karena anak saya kan udah 30 tahun, sudah tunangan Pak. 4 bulan lagi mau menikah Pak. Aduh ibu, ini drama banget sih. Ini benar-benar kayak film. Film bulan 11 itu dia ulang tahun, dia Oke, tunangan. Bulan 1 dia meninggal. Bulan 5 itu seharusnya dia menikah. Aduh, betapa menyakitkan ya Bu ya. Tapi ibu hatinya ini nggak tahu ini terbuat dari apa hati seorang ibu Lilis ini. Ya itu kembali bukan saya Pak, karena Tuhan, karena roh Tuhan yang ada di dalam diri saya gitu Pak. Saya selalu bilang Tuhan, jangan pernah saya lemah, jangan pernah meninggalkan saya, beri saya kekuatan. Saya selalu berbicara gitu sama Tuhan. Karena jujur Pak, tanpa Tuhan, tanpa roh di dalam hidup saya lemah Pak. Saya selalu bilang nih, jangan pernah menyerah dengan diri saya sendiri gitu Pak. Wow. Jujurnya untuk diri saya mungkin saya udah menyerah. Pasti. Saya bilang, Tuhan, untuk saya beri kekuatan, saya tidak akan menyerah untuk diri saya sendiri. Dengan itu ya kami mungkin setengah bulan kami udah mulai lagi pelayanan. Kalau PAUD ini kan memang nggak bisa Ya, ditinggalin. nggak bisa ditinggalin, ya. Walaupun dengan keadaan begitu kita tetap harus Mulai pelayanan di gereja, melakukan gereja ya. Tetap kami setengah bulan tuh langsung kami pelayanan kemana-mana Pak, sama anak-anak saya sama suami saya. Tetap saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya. Apapun yang terjadi. Seperti kata firman Tuhan, sekalipun dagingku habis lenyap. Saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap mengikuti Yesus kemanapun. Saya tidak akan pernah berbalik arah. Boleh Bu kalimat terakhir kepada pemirsa nih? Bisa ya. Untuk teman-teman yang mengalami proses hidup, mungkin teman-teman semua, saya tidak tahu ya proses hidup apa yang sedang teman-teman alami. Tapi satu permintaan saya, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena keselamatan itu harga yang sangat mahal untuk dibayar. Itu pesan saya. Pemirsa, saya sendiri tidak mengerti bagaimana hati seorang Lilis dibuat oleh Tuhan, tetapi melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Meskipun badai, meskipun silih berganti dia terima. Secara manusia ini saya pikir sangat berat, tetapi Ibu Lilis bisa melihat itu sebagai bagian dari proses yang Tuhan buat untuk mempermuliakan namanya. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Semua kasih, cerita Pak. hidup ini luar biasa. Saya sangat bangga sekali mengenal Ibu Lilis. Saya bangga sekali. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan melihat kemuliaannya Amin. yang semakin bersinar melalui hidup dan pelayanan Ibu. Amin. Pemirsa, sampai di sini pertemuan kita di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPB Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai ketemu di program-program kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.